akan membaca kembali satu bab dari kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin. Kita masuk kepada bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang hukum dalam persoalan tabarruk. Kemarin sudah dibaca judulnya. Mari kita baca kelanjutannya. Fadhal, Rahman, Qira. Dalil yang pertama tentang persoalan tabarruk ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada pada surat An-Najm, yaitu pada ayat yang 19 sampai 23. Di sini disebutkan sampai 23. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra, alakumud dzakaru wa lahul untha, tilka idzan qismatun diza." Baik, coba kamu Fatih baca ayatnya. Arti ayatnya yang kencang suaranya. Yang paling terkemudian sebagai anak-anak perempuan Allah. Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Jadi disebutkan di sini ada 3 sesembahannya musyrikin, ya, yang paling besar di masa itu. Adapun sembahan musyrikin ada banyak, namun yang paling besarnya 3 ini. Yang pertama adalah Lata, yang kedua Uzza, dan yang ketiga adalah Manat. Ya. Berkata Syekh Abdul Rahman,
bin Hasan rahimahullahu taala, hadhihi al-awthan ats-tsalatsah hiya a'dhamu awthani ahli al-jahiliyah min ahli al-Hijaz. Tiga berhala ini merupakan yang terbesar dari berhala-berhalanya kaum jahiliyah dari penduduk Hijaz. Jadi ketika itu belum ada namanya Saudi Arabia, ya, Mekah, Madinah, Jeddah itu dikenal dengan sebutan Hijaz. Falata li al-Taif, Lata ini berhala yang disembah oleh penduduk Taif, wa man haulahum minal Arab, dan juga sekitaran Taif dari bangsa Arab. Wal Uzza li Quraisy wa Bani Kinanah, sedangkan Uzza ini berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy dan Bani Kinanah. Wa Manat li Bani Hilal, sedangkan Manat ini berhalanya Bani Hilal. Wa qala Ibnu Hisham, berkata Ibnu Hisham, kanat li Hudzail wa Khuza'ah. Dulu Manat ini disembah oleh kabilah Hudzail dan Khuza'ah. Kabilah Hudzail dan Khuza'ah. Wala bi takhfif ta, sedangkan bacaan Lata dengan huruf ta yang tidak ditasydid, jadi bacanya Lata. Fi qiraatul jumhur, menurut bacaannya jumhur, itu maksudnya para ulama al-qiraah. Wa qara Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa Mujahid wa Humaid wa Abu Saleh wa Ruwais an Yaqub bi tasydidit ta. Sedangkan Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid dan Humaid, begitu juga Abu Saleh dan Ruwais dari Yaqub bahwa Lata ini bacanya dengan ta yang ditasydidkan, jadi Lata, Lata. Jadi ada dua bacaan. Ya, jadi bacaan jumhur itu dengan takhfif Lata, sedangkan bacaan yang lainnya dari disebutkan namanya itu dengan tasydid, ya, Lata. Fa'al al-ula qala al-A'mash, menurut bacaan yang pertama itu dengan yang takhfif tanpa tasydid. Kata al-A'mash, sammu al-Lata minal ilah. Orang-orang musyrikin menamakan Lata itu diambil dari kata ilah. Wal Uzza minal aziz, dan Uzza diambil dari kata al-aziz. Jadi mereka ambil dari nama Allah yang pertama ilah, ya, diambil nama Lata. Nah, Lata ini bentuk muannasnya. Ya, jadi ada mudzakarnya ilah, sedangkan Lata itu muannasnya. Begitu juga Al-Aziz. Aziz itu dari nama Allah, ya, diambil bentuk muannasnya. Jadi Uzza, gitu ya. Jadi kalau dibacanya Lata dengan takhfif itu diambil dari nama Allah. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, Lata kanat sakhrah. Lata ini dia adalah berupa batu besar, bayda manqusyah, yang berwarna putih yang dipahat. Ya. Berarti ini kalau dipahat dia apa ya, masuk bukti arkeolog ya kalau dipahat ya, soalnya kalau dia berupa lembaran nggak masuk ya, manuskrip yang ditulis di kulit, yang ditulis di daun-daun seperti daun lontar, itu masuk itu nggak masuk juga. Baik. Alaiha baitun bit-Taif, dibangun di atasnya bangunan ya seperti rumah dan letaknya di Taif. Ya, Lata ini. Lau astarun wa sadana. Astar itu bentuk jamak dari
siter ya. Dia berupa kain, jadi dibungkus dengan kain ya seperti tirai. Wasadana, sadana itu apa? Juru kunci. Jadi ada juru kuncinya. Ya. Wa haulahu fina mu'ammam min ahli Taif, dan di sekitarannya juga ada fina. Apa fina di sini? Fina itu halaman, ya, semacam teras. Jadi ada terasnya yang sangat dimuliakan ya oleh penduduk Taif. Berkata Syekh Al-Fauzan, qala mawqi'uha qaribun min Masjidil Abbas. Posisinya itu dekat dengan Masjid Al-Abbas. Ini ajaibnya Syekh tahu ya. Lakin matmusun la yu'raf walhamdulillah. Tapi sekarang sudah matmus. Apa matmus? Tumis, apa tumis? Bukan tumisan ya, bukan masakan, tumis. Apa matmus, Abdurrahman? Tumisan. Jadi udah nggak ada tandanya sama sekali, udah nggak dikenal gitu, posisinya. Itu tumis. Ya, kalau antum tumis ingat apa? Ingat kangkung ya. Ini bahasa Arab dari dengan huruf ta ya, tumisan. Baik. Wa ya Thaqif wa man tabi'aha yaftakhiruna biha ala man a'dahum min ahya'il Arab ba'da Quraisy. Penduduk Taif yang dimaksud di sini adalah dari kabilah Thaqif dan orang-orang yang digolongkan kepada Thaqif yaftakhiruna biha, ya, membangga-banggakan Latta ini. Ala man adahum, di hadapan musuh-musuh mereka atau di hadapan ya orang-orang selain daripada mereka dari penduduk Al-Arab ba'da Quraisy, ya, setelah Al-Quraisy. Ya, karena Quraisy sendiri juga memuliakan Latta ini. Ya, jadi Latta ini apa? Batu. Qala Ibnu Hisham, kemudian Ibnu Hisham, siapa Ibnu Hisham ini? Ini namanya kita sering ketemu Ibnu Hisham. Ya, kalau bicara tentang tarikh, bicara tentang sirah, itu para ulama banyak menukil dari Ibnu Hisham. Wa 'ala tsaniyah, sedangkan menurut bacaan yang kedua apa? Dengan tasdid, ya, dengan ta yang ditasdidkan. Jadi bacanya jadi Latta. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, kana rajulan. Nah, Latta ini adalah seorang lelaki. Ya, jadi kalau tadi batu, kalau tadi apa? Dia tetap batu gitu. Cuman asal usulnya kata Latta itu dari ilah kalau menurut bacaan yang pertama. Menurut bacaan yang kedua apa? Ini yang dibahas. Menurut bacaan yang kedua, karena rajulan yalutus sawid lil hajj. Dia asal usulnya adalah seorang lelaki yang yalutus sawid. Ya, yalut itu mencampur gandum dengan daging. Ya, disebut dengan sawid. Ketika gandum diaduk, ya, digabung dengan daging atau disajikan dengan daging, dia disebut dengan sawid. Ya, dia sejenis makanan, ya, makanan olahan. Lil hajj, yang dibagikan kepada jamaah haji. Jadi orang-orang musyrikin itu sudah haji duluan sebelum bapak kalian haji. Jadi ada haji Abu Jahal, ada haji Abu Lahab, ya. Tapi persoalan bahwa dia haji itu bukan berarti muslim, ya. Jadi mereka melakukan haji itu ya karena mengikuti ajaran Ibrahim. Namun tauhidnya menyimpang sehingga mereka masuk golongan musyrikin. Baik. Famata, kemudian Latta ini meninggal dunia, fa'akafu ala qabri. Lalu ya mereka pun iktikaf,
ya di atas kuburannya. Ya, maksudnya penduduk Mekah ya setelah Lata meninggal dunia mereka iktikaf di kuburannya. Iktikaf itu ya berdiam diri ya dalam rangka beribadah tapi di kuburannya Lata. Fa'akafu ala qabri. Dzakarahu Al-Bukhari, ini semua disebutkan oleh Al-Bukhari. Berkata Syekh Al-Fauzan, huwa rajulun minas shalihin. Jadi Lata ini di masyarakatnya termasuk orang soleh. Karena yutimu ta'am, dia punya kebiasaan suka ngasih makanan. Wa yurtus sawid lil hajj, dan suka membagikan sawit untuk jemaah haji. Jadi sebelum Nabi diutus itu orang Arab biasa haji ke Mekah. Ya, tawaf di Ka'bah. Ya, begitu juga Bang. Ya, talbiyah. Seperti yang dilakukan oleh jemaah haji kaum muslimin. Kok gitu? Ya karena mereka mengikuti ajaran Ibrahim. Semua menginduk kepada ajaran Ibrahim. Menginduk kepada ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi pada asalnya orang musyrik itu sebelum mereka akhirnya menyimpang menjadi musyrik dan kafir, asal-usulnya mereka muslim. Asal-usulnya mereka muslim. Baik. Qultu berkata Syekh, maksudnya Abu Rahman, fala munafata baina ma dzakara al-Bukhari wa ghairuhu min ibadatihim as-sakhrah allati kana yaluttu as-sawiq 'alaiha bismih. Maka tidak ada pertentangan antara apa yang disebutkan oleh Al-Bukhari ya, dan juga selain Al-Bukhari min ibadatihim as-sakhrah, bahwa orang-orang musyrikin dulu mengibadahi batu. Ya. Allati kana yaluttu as-sawiq 'alaiha bismih. Ya. Baik. Berkata Syekh Al-Fauzan, la munafata bainal qira'atain. Maksudnya tidak ada pertentangan antara dua qiraah tadi. Yang pertama dengan takhfif, dengan ta yang tidak ditasydidkan, yang kedua dengan yang ditasydidkan. Al-muhim annahum abaduha. Intinya bahwasanya musyrikin mengibadahi Lata ini imma li anna sakhrah yatabarakuna biha. Apakah ya Lata ini berupa batu besar yang mereka tabarruk di situ, au li annaha qabr, atau bahwa dia itu adalah kuburan. Al-makna wahid, ya intisarinya sama, intinya sama. Ya, jadi apakah dia itu batu besar atau awalnya mereka dia tadinya adalah orang, kemudian orang musyrikin iktikaf di kuburannya. Dan bisa juga ya awalnya kuburan kemudian bergeser hingga akhirnya dibuatlah patung, kemudian menjadi, kan patung itu karena ya sepanjang ya perputaran zaman ini dia tanda-tandanya lama-lama hilang, matanya lama-lama hilang, hidungnya hilang, sehingga akhirnya seperti batu aja gitu, yang manpush, yang dipahat, batu yang dipahat gitu ya. Intinya yang jadi maksud dari tujuan itu jadi beda ya, arahnya ilmu tauhid sama ya arkeologi ya. Ya arkeologi itu ya gitu, mungkin dia akan mempersoalkan ya dia berupa patung orang, kemudian kok sekarang berubah menjadi batu, ya mungkin aja tadinya kelihatan mukanya, akhirnya karena bersamaan dengan perputaran waktu tanda-tanda wajahnya itu hilang. Nah, persoalan ini yang begitu penting dalam ilmu tauhid. Yang penting menjadi ilmu tauhid apa? Bahwa dia disembah. Orang tabarruk dengannya gitu. Ya. Tapi ya enggak apa-apa, sebagai pengayaan boleh-boleh aja. Baik. Berkata Syekh
Abdurrahman fala munafata baina ma dzakara al-Bukhari wa ghairuh, maka tidak ada pertentangan antara apa yang disebutkan oleh Bukhari dan selain Bukhari min ibadati sakhrah, bahwa orang musyrikin itu beribadah kepada sakhrah, pada batu, allati kana yaluttus sawid 'alaiha bismi. Ya, yang mana di sini yalutu ya. Ini fa'ilnya siapa nih? Bismi, maksudnya bismi. Sama bacaannya, Abdurrahman? Yalutu apa yulatu? Apa bacanya? Bisa nggak yulat? Bentuknya fi'il majhul. Kalau lihat dari siapnya harusnya ini tentang musyrikin ya. Kalau bismi berarti bismillah ta. Wa ibadatu qabri lamma mata. Baik. Jadi intinya bahwa mereka beribadah kepada Lat, itu aja. Wa amal Uzza, adapun al-Uzza, ada pulpen. Jadi gitu ya. Dalam belajar kita lihat, misalnya ada iskal, tandain gitu. Jangan lewat tandain tujuannya apa? Nanti kalau ada kesempatan itu bisa diperjelas, apakah ditanyakan atau ada kitab lain yang menjelaskan masalah ini gitu. Atau ada penjelasan dari kalian dengar dari penjelasan ulama. Qala Amal Uzza faqala Ibnu Jarir, adapun Uzza, Ibnu Jarir berkata kanat syajaratan 'alaiha bina'un wa astarun binakhlah. Uzza ini adalah asal usulnya adalah sebuah pohon. Ya, pohon samar dia. Ya. Pohon samar itu kayak di kita seperti beringin. Ya, samroh. Ya. Jadi kalau kalian belanja madu, nanti dibedain tuh, ada madu sider, maksudnya dari pohon sider. Ya. Ada madu namanya madu samroh. Ini yang paling tinggi sider. Ya. Kedua samroh. Dia lebih murah daripada sider, yang paling mahal sider. Ya. Jadi dia pohon samroh. 'Alaiha bina'un wa astar. Di atasnya juga dibuat bangunan dan juga tirai. Ya, letaknya di nakhlah. Nakhlah ini nama satu tempat. Jadi kebiasaan ya pohon dibajuin gitu ya. Patung dibajuin, itu kebiasaannya siapa? Orang-orang jahiliyah, kebiasaan musyrik. Baina Makkah wa Taif. Nakhlah ini terletak antara Makkah dan Taif. Jadi kalau Latta itu di mana? Di Taif. Sedangkan Uzza ini antara Makkah dan Taif. Disebut oleh Syekh Al-Fauzan wadin. Ya, dia ada di sebuah lembah yusamma wadi Nakhlah. Ya, jadi kalau antum di Saudi itu nanti lihat tuh plannya wadi Nakhlah. La yazalu bi'adadi 9. Sampai sekarang namanya tetap wadi Nakhlah. Baina Makkah wa Taif ala tariqis sail. Ya. Dia terletak di antara Makkah dan Taif. Ya. Nah, kalau dibilang ala tariqis sail itu mungkin sejajar sama kalau wadi itu ya luber karena hujan, jadi ada jalur air. Nah, itu perjalanan ya di sana. Ala tariqis sair. Ya. Antara Makkah dan Taif. Yu'azimuna.
Baik, sebelumnya kanat Quraisy yu'azzimunaha. Dulu orang-orang Quraisy memuliakan Uzza ini. Kama qala Abu Sufyan yaum Uhud, sebagaimana Abu Sufyan pernah bilang di hari perang Uhud, yaitu membanggakan Uzza saat berperang dengan kaum muslimin, mengatakan lanal Uzza wa la Uzza lakum. Kita punya Uzza sedangkan kalian enggak punya. Ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, membalas ucapannya Abu Sufyan, "Qulu," balas ucapannya, "Allahu maulana wa la maula lakum." Allah lah penolong kami, sedangkan tidak ada penolong bagi kalian. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan, karena Abu Sufyan qabla an yuslim. Ya, dulu Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam. Jadi Abu Sufyan ini tokoh utamanya musyrikin ya. Tapi kita sebagai Ahlussunnah beriman Abu Sufyan ini mata musliman. Akhirnya dia di akhir hayatnya masuk Islam, wa hasuna islamuhu, dan baik keislamannya. Dia termasuk dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan. Qabla an yuslim fi ghazwati Uhud ya'tazzu bil Uzza, membanggakan Uzza. Fayaquluna Uzza wa la Uzza lakum. Seraya mengatakan kami punya Uzza sedangkan kalian enggak punya. Fa'ajabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amara ashabahu an yaqulu. Lalu Nabi pun menjawab ya yel-yelnya Abu Sufyan ini dan menyuruh para sahabatnya untuk ya mengatakan Allah maulana wa la maula lakum. Allah lah penolong kami sedangkan kalian tidak punya penolong. Fa fihi raddu 'ala al-musyrikin. Maka pada ucapan Nabi di sini kita dapati bantahan kepada orang-orang musyrikin walal batilah, dan atas ucapan-ucapan yang batil. Ya. Yang sekarang ini baru viral ya. Itu ada ucapannya Haikal Hasan. Ya, yang mengatakan bahwa ya halal itu jangan dikait-kaitkan dengan agama. Ya, halal itu adalah lifestyle katanya. Lifestyle. Ya. Enggak ada kaitan dengan agama tertentu. Gimana? Benar apa enggak? Nah, enggak benar. Ya, apapun motifnya kita enggak tahu hakikat dia. Mungkin aja dia pengen agar halal ini lebih bisa diterima oleh ya Pak, orang-orang non muslim. Nah, dianggap sebagai lifestyle, tidak ada kaitan dengan agama, ya, tapi caranya salah. Ya, dalam hadis Arba'in Nawawi itu ada hadis Jabir, ya, di mana datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, ara'aitum idza ya salaitul maktubah wa sumtu Ramadan." Ya, apa pendapatmu jika aku salat 5 waktu, puasa Ramadan, wa ahlaltul halal wa haramtul haram, dan aku yang halal aku halalkan, yang haram aku haramkan. Adkhul jannah, kira-kira aku masuk surga gitu ya? Jabir bukan? Riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Itu penting hafal hadis, Mas. Coba kalau Anda enggak hafal hadis, Anda enggak tahu omongan orang itu benar apa enggak. Pentingnya ilmu, belajar, makanya disitulah yang namanya agama itu membimbing. Ya. Nah, di situ dijelaskan oleh para ulama tentang ahlaltul halala wa haramtul harama. Ya. Maksudnya ya, i'taqadtu hillah, aku meyakini kehalalannya dan aku meyakini keharamannya. Gitu. Jadi
Meyakini seperti yang Allah Subhanahu wa taala ya tetapkan, jelaskan bahwa ini halal. Gitu. Meyakini seperti yang Allah Azza wa Jalla tetapkan dan jelaskan bahwa ini haram gitu. Walaupun misalnya secara prakteknya dia yakini khamr itu haram, tapi dia minum khamr. Mana yang lebih bahaya? Orang minum khamr tapi dia yakini halal, dengan orang nggak minum khamr tapi dia ya ketika ditanya khamr itu halal atau haram, dia bilang ya halal. Yang satu minum khamr, yang satu nggak minum khamr. Yang lebih buruk yang minum khamr atau yang nggak minum khamr? Yang bilang yang minum tunjukkan. Yang lebih buruk yang minum atau yang nggak minum dalam gambaran yang tadi saya bikin? Yang minum apa yang nggak minum? Yang nggak minum. Kenapa? Karena yang nggak minum meyakininya halal, sedangkan yang minum meyakininya haram. Berarti dia tidak meyakini seperti yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Yang nggak minum walaupun dia nggak minum khamr, kafir dia. Yang minum walaupun dia jatuh pada yang haram, berdosa, cuma berdosa. Nah sekarang kalau dibilang halal itu hanya lifestyle, gimana coba? Sekarang kalau misalnya lifestyle-nya ya lifestyle-nya adalah minum minuman keras, misalnya mengikuti lifestyle. Seperti di Amerika, lifestyle-nya adalah narkoba. Terus karena alasan lifestyle boleh diikuti gitu, kan jadi masalah. Pernyataan-pernyataan seperti itu. Ya, lifestyle orang-orang Papua nggak pakai baju. Ya, perempuannya cuma sampai perut doang. Ya, atasnya ngablak. Terus diikuti gitu. Dengan alasan lifestyle. Jadi nggak begitu caranya membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, aurada Sa'dun wa Sa'dun mustamil ma kana Sa'dun turadul ibil. Tapi ada caranya. Harus dengan ilmu. Ya. Nah, ucapan bahwa halal itu lifestyle nggak ada kaitan dengan agama, ini ucapan kekufuran. Seolah apa dia? Ya, tidak meyakini ya tahlil dan tahrim itu sebagai hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ucapan kekufuran, tapi mungkin karena kejahilannya, karena ini cukup butuh ilmu gitu, untuk selamat dari pemahaman yang begitu. Ya. Ya, perlu dijelaskan, perlu diberitahu. Tapi dia kekufuran. Menafikan tahlil dan tahrim bukan hak Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya mengikuti tren dan lifestyle. Ya. Walaupun tujuannya baik, kita nggak nilai masalah tujuan. Ya, nggak ya bicara tentang niatnya. Wa kam min muridin lil khairi lam yusibu. Berapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkan. Nah gitu. Jadi dengan ilmu kita bantah. Ya, sini sebut oleh Syekh. Fada fi radwal musyrikin wal aqwal batilah. Di sini terdapat ya disunnahkannya membantah orang musyrikin dan terhadap ucapan-ucapan yang batil. Nah, yang kayak begini bisa beragam, Pak. Ya. Besok-besok mungkin muncul lagi ucapan yang batil lainnya, modelnya beda lagi. Yang bisa menilai itu siapa? Orang yang punya ilmu, yang bisa menjelaskan bahwa ini batil, ini hak, ini boleh, batasannya segini, itu siapa? Orang yang berilmu. Itulah perannya seorang ulama. Ya, butuhnya kita kepada ilmu. Walau anna la yusqat anha, bahwasanya kebatilan nggak boleh kita diam dari.
Cuman mungkin seorang boleh nggak dia diam dulu untuk suatu saat nanti dia jelaskan, boleh nggak? Apa harus saat itu adalah kebatilan, harus itu juga dia harus bantah? Nah, gimana Abdurrahman? Boleh nggak dia tunda? Boleh. Ya, karena itu kaitannya dengan dakwah. Ya, gitu. Ya, kembali kepada ijtihad si hakim. Seperti misalnya siapa? Nabi SAW. Bahkan sampai akhir hayatnya beliau nggak sempat ngapain? Merubah Ka'bah. Laula anna qaumaki hadithu ahdin bi kufrin. Kalau bukan karena kaummu wahai Aisyah, mereka baru masuk Islam, sudah aku hancurkan Ka'bah ini dan aku bangun lagi sesuai pondasinya Nabi Ibrahim, dan aku akan jadikan dua pintu, satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Sampai Nabi wafat, dikerjain enggak? Enggak. Tapi apa kita boleh bilang Nabi SAW mendiamkan kebatilan? Wah, gawat. Ya. Kemarin sudah juga disampaikan contoh lain misalnya apa? Larangan Hasan al-Basri kepada Anas untuk menceritakan hadis Uraniyin kepada hadis Uraniyin kepada siapa? Pada Hajjaj bin Yusuf yang terkenal kejam. Ya kan? Dan Nabi SAW pernah menetapkan hukum kepada orang-orang Uraniyun itu ketika mereka datang di Amul Wufud namanya, tahun-tahun kunjungan, menyatakan keislamannya. Kemudian mereka kena wabah Madinah. Kemudian Nabi suruh mereka untuk minum kencing dan susu unta, mendatangi ya ibil sodaqah, yaitu unta-unta zakat, minum dari susunya, minum juga dari kencingnya. Ketika mereka sudah sembuh, malah mereka bunuh ya penggembala untanya dan mengambil unta-untanya. Akhirnya Nabi mengutus para sahabat kejar mereka. Kemudian apa hukum Nabi kepada mereka? Ya, dipotong tangan dan kakinya secara silang, dicongkel matanya, kemudian dibiarin di padang pasir sampai mati. Kejam nggak? Secara hak asasi manusia itu jangankan sampai seperti itu, ngebunuh aja itu melanggar HAM. Ya. Tapi Hasan melarang Anas menceritakan hadis ini kepada siapa? Kepada Hajjaj. Kenapa? Karena kalau Hajjaj dengar, apa yang terjadi? Semakin punya pembenaran untuk ya bertindak semena-mena. Hajjaj itu Sa'id bin Jubair dipenggal kepalanya. Ya. Sa'id bin Jubair ya. Sa'id bin Jubair dipenggal kepalanya. Abdullah bin Zubair juga dipenggal kepalanya. Ya. Cucunya Asma binti Abi Bakar. Ya. Anaknya Asma binti Abi Bakar. Ya, cucunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala dipenggal kepalanya. Ya, dan banyak para ulama dibunuh. Mungkin kalau dia dengar hadisnya, ya Uraniyin ini hadisnya Anas ini, ya lebih kejam lagi hadisnya. Tapi dilarang oleh Hasan karena maslahat. Gitu. Dan yang paling jelas bagi kita apa? Awal hadis dalam kitab Tauhid apa? Hadisnya Mu'adz. Ya. Afala ubasyiru bihin nas ya Rasulullah, boleh enggak aku kabarin ke orang-orang nih tentang keutamaan la ilaha illallah? Kata Nabi apa? La tubasyiruhum, jangan kasih tahu mereka. Menyembunyikan ilmu boleh, tapi temporer, sesuai masalah. Gitu. Sesuai masalah. La tubasyiruhum fayattaqilu. Fa akhbara bihi Mu'adz ta'assuban. Ketika menjelang wafat, Mu'adz kabarin, kasih tahu. Karena khawatir menyembunyikan diri. Jadi sukut nggak boleh, mendiamkan kebatilan nggak boleh, tapi ya menyimpannya untuk disampaikan di waktu yang tepat, ya, atau menyimpannya karena untuk suatu maksud dan maslahat, itu dibolehkan.
Baik. Selanjutnya Iqra Muhammad wa munasabatu hadhihi al-ayat lit-tarjamah. Ada kalimat apa? Min dalika bentar wa dzalika bitabaruki biha. Wa min dzalika at-tabaruku biha. Nah, gitu juga manfaat kalau kalian nyimak pakai kitab asli. Ada perbedaan naskah, kalian benerin. Itu. Lanjut. Lain ya ini naskahnya, coba wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Di sini wa yaquluna haula syafa'una indallah. Itu ayat berapa? Ayat 55. Oke, lanjut. La ilaha illallah. Baik, berkata penulis qala wa munasabatu hadhil ayati litarjamah anna ibadatal musyrikin lil uzza was sakhrah, dan hubungan ayat dengan bab. Ya, hubungan ayat dengan bab. Ya ayatnya ya itu yang terdapat dalam surat An-Najm tadi. Ya, fara'aitumul lata wal uzza, dengan bab kita. Bab tentang man tabarraka bi syajaratin. Berkata Syekh qala anna ibadatal musyrikin lil uzza was sakhra wa manat, bahwasanya peribadatan orang musyrikin kepada uzza, sakhra dan manat. Ya, di sini kok sakhra ya? Nah, bukan lata. Maksudnya sakhra sini lata ya. Bahwasanya peribadatan orang-orang musyrikin kepada uzza dan sakhra dan juga manat, sakhra itu batu besar, innama kanat biltifatil qulub, itu dari jenis berpalingnya hati, raghbatan ilaiha, ya, adanya rasa harap kepadanya, pengharapan kepada batu itu, atau kepada uzza pohon, ya, manat itu batu juga, fi husuli ma yarju, untuk mendapatkan apa yang mereka harapkan, fi husuli ma yarjun min barakatiha, mendapatkan apa yang mereka harapkan dari keberkahannya. Ya, ngarap berkah pada pohon dan juga batu atau kuburan. Ya, karena lata itu di antara tafsirannya ya juga kuburan. Min barakatiha, dari keberkahannya, min naf'in au daf'i durrin. Ya, dari yang berupa manfaat, ya, maksudnya dengan keberkahannya dia dapat manfaat. Audaf idurrin, atau dihalaunya mudarat. Manfaat itu seperti kesehatan, rezeki, jodoh, ya, keuntungan. Ya. Dihalaunya mudarat misalnya apa? Dihalaunya sakit, diangkatnya kesusahan, kesulitan. Ya. Dengan keberkahannya, ya, pohon itu uzza atau batu itu lata atau mana. Fasarat, sehingga dengan demikian itu semua, yaitu uzza, lata dan manat, authanan, jadilah. Ya, tadi ada tambahannya wa min dzalika at-tabarruk bihi. Ya, sebenarnya nggak perlu juga sih, karena kan sudah disebutkan di sini.
fi husuli ma yarjuna min barakatiha min naf'in aw daf'i durrin wa min dzalika at-tabarruk. Jadi kayak ada pengulangan. Nah itu ya, tanpa kalimat tersebut sudah cukup. Fasarat authanan, sehingga jadilah Lata Uzza Manat itu berhala-berhala tu'bad min dunillah, yang diibadahi di samping Allah. Ya, jadi kesimpulannya apa? Orang yang ngalap berkah kepada kuburan itu syirik asghar atau syirik akbar? Syirik akbar. Ya, ngalap berkah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun maksudnya itu hanya sebatas apa? Wasilah. Ya. Yang ngasih Allah, yang mengabulkan Allah, tapi kita kemari ke kuburan Sunan Gunung Jati, ya, itu cuma mengharap keberkahannya. Nah, inilah yang dulu dilakukan oleh orang-orang musyrikin terhadap Lata Uzza Manat. Jadi sekarang ini persoalan ngalap berkah itu sudah jadi tradisinya orang yang ngaku Muslim dan nggak ada yang mengingkari. Ya, kebanyakan justru menganggap itu sebagai sarana untuk mendapatkan apa yang mereka mau dari manfaat atau dihalaunya mudarat. Ya, banyak utang ke kuburan. Ya, sulit jodoh ke kuburan, sakit gak sembuh-sembuh ke kuburan. Paham gak? Ya. Baik. Wadzalika min syiddati dhalali ahli kufri, yang demikian itu ya, berasal dari kesesatan mereka yang amat sangat, dari orang-orang kafir tersebut. Ya, tadi disebutkan ahli syirik, ya. Wa fasadi uqulihim, dan rusaknya akal mereka. Ya, jadi kesesatan dan rusaknya akal. Kesesatan itu disebabkan karena apa? Dikarenakan syubhat. Ya. Mereka menganggap bahwa itu agama yang benar, tidak melanggar tauhid. Ya. Adapun rusaknya akal disebabkan karena apa? Karena tidak mau menerima hidayah, petunjuk. Padahal petunjuk itu sudah datang kepada mereka. Penjelasan dari Allah sudah datang kepada mereka. Kama qala ta'ala, ini seperti yang Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka beribadah kepada selain Allah dari sesembahan yang tidak bisa memudaratkan dan juga memberi manfaat kepada mereka. Jadi mereka ibadah kepada Lata Uzza Manat itu dalam ya porsi. Mereka sudah tahu bahwa Lata Uzza Manat itu nggak bisa memberi mereka manfaat dan nggak bisa juga mencelakakan. Terus pertanyaannya, kalau kayak gitu untuk apa diibadahi gitu kan? Kalau udah tahu seperti itu, tabarruk. Nah, jadi tabarruk itu dengan tawassul itu beda redaksi, namun maknanya dia juga. Kalau tawassul itu mekanismenya, tabarruk itu apa? Perbuatannya, ngalap berkah itu perbuatannya. Tawassul itu mekanismenya. Nah, ngerti kan mekanismenya? Jadi mereka nggak minta sama kuburan, mereka tahu Allah yang bakal ngasih. Ya, cuman kuburan itu hanya sebatas sarana, jalannya lewat situ. Ya, ya. Itu tawassul. Tabarruk, ya, mengharapkan keberkahannya, itu perbuatannya, agar apa yang dia minta Allah Azza wa Jalla kabulkan. Wa yaquluna, dan mereka beralasan haulai syufa'una indallah. Kata orang-orang musyrikin ini beralasan sesembahan-sembahan itu hanya syufa'a. Syufa'a itu apa? Wusata. Ya, wusata itu bentuk jamak dari wasit. Ya, makanya kalau ada dua pertandingan, ada satu pertandingan, ya, maka di tengah-tengahnya ada apa?
Ada wasit. Jadi wasit itu posisi di tengah. Jadi seolah-olah orang yang minta hajat nggak langsung kepada Allah, namun melalui ya penengah dulu. Dia disebut dengan wasit. Ya, nanti wasit ini yang nyampein ke Allah, Allah yang ngabulin. Itu ya mekanismenya. Dan dari sini kita dapati bahwa ya minta syafaat, tawassul, tabarruk itu redaksi yang berbeda namun mengandung makna yang sama atau kurang lebih sama. Dia mirip-mirip sebenarnya. Ya. Fasara ibadatul kuburi wa ibadatul asyjari wal hajar, sehingga jadilah peribadatan kepada kuburan, kepada pohon dan batu, wa syirkul musyrikin, dialah kesyirikannya orang musyrik. Jadi ibadah kepada kuburan, ya ibadah kepada batu juga itu bukan minta kepada batu, tapi hanya sebatas tabarruk atau wasilah. Karena nggak ada orang berakal minta sama batu, nggak mungkin. Allah ciptakan Adam itu sempurna. Allah kata khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, seprimitif-primitifnya orang primitif, ya. Manusia yang pertama itu Adam. Dia nggak primitif seperti orang modern yang menyembah batu. Ya. Dan antum harus tahu bahwa asal usulnya manusia itu menauhidkan Allah. Bukan asal usulnya orang itu manusia itu kafir, bukan. Paham enggak? Manusia pertama kali diturunkan ke bumi dia menauhidkan Allah. Adam itu menauhidkan Allah. Kemudian kekufuran itu baru datang setelahnya. Jadi kekufuran itu, kesyirikan itu, ya, dia masih kalah antik dibandingkan dengan tauhid. Jadi kalau betul-betul konsisten mau kembali kepada ajaran leluhur, kembali ke ajaran Adam. Gitu loh. Ajaran Adam siapa? Ajaran tauhid. Ya. Baik. Begitu juga beribadah kepada pohon. Ya. Bukan minta sama pohon, tapi apa? Sebagai wasilah, mengharapkan syafaatnya, mengharapkan keberkahannya. Gitu. Ya. Nah, sekarang ini anak-anak sekalian dan hadirin dimuliakan Allah, istilah-istilah ini, ya, minta syafaat, tawassul, kemudian apa lagi, tabarruk, ya, itu sudah bergeser dari maknanya yang benar kepada maknanya yang keliru. Ya. Orang menggunakan istilah-istilah itu untuk melegalisir, ya, dan ya membuat seolah-olah kesyirikan dan kekufuran itu adalah sebagai kebenaran. Qala wa qad jara dzalika wa ma huwa a'zam min fi awakhir hadhihi ummah. Dan yang seperti itu telah terjadi dan bahkan yang lebih buruk pada umat-umat akhir zaman. Berkata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, min ibadatil kubur wal adrihah, maksudnya adalah seperti peribadatan pada kuburan, ya. Pada umat akhir zaman ini peribadatan pada kuburan seperti yang ada pada, ya, orang-orang jahiliyah dulu, ya, itu terjadi. Dan bahkan yang lebih buruk dari itu juga terjadi, ya. Seperti peribadatan pada jin, seperti misalnya Roh Kidul, Semar, ya. Peribadatan pada, ya, arwah-arwah, ya, kalau arwah ya sama seperti peribadatan kepada orang soleh, tapi ini kepada jin, bahkan jinnya jin kafir, gitu. Jin kafir. Min ibadatul kubur wal adriyah jara ma huwa asyad, ya. Kata Syekh Al-Fauzan, seperti misalnya peribadatan pada kuburan dan pusara-pusara, ya, adrihah, ya, bentuk jamak dari dorih,
pusara. Jara ma huwa asyad. Terjadi yang lebih buruk daripada apa yang dulu dilakukan oleh orang musyrikin. Bahkan kalau dulu orang musyrikin hanya menjadikannya sebagai perantara, orang yang mengaku muslim sekarang justru minta langsung. Ya, beribadah kepada orang-orang fasik. Kalau orang musyrikin dulu, kalaupun mereka beribadah kepada ya, orang-orang yang sudah mati, itu beribadah kepada orang soleh. Tapi kalau sekarang yang diibadahi orang-orang yang semasa hidupnya fasik, fajir. Ya. Dihujjat anna hadza min at-tawassul, alasannya kenapa mereka beribadah kepada kuburan dan yang semisalnya? Ini hanya tawassul wa ittikhadhi syufa' indallah, dan minta syafaatnya di sisi Allah. Jadi kalian ingat tuh ya kata-kata kuncinya, tawassul, tabarruk, minta syafaat. Ya, siapa dulu yang ngomong? Kalau dia orang adalah ahli tauhid, ya mungkin maksudnya benar. Tapi kalau dia itu adalah ya selain ahli tauhid, berarti ini ya pembenaran terhadap kesyirikan. Ya. Karena tawassul ini ya ada tawassul yang boleh, ada yang haram, ada yang syirik. Begitu juga ya minta syafaat itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tabarruk juga ya hanya dibolehkan pada hal-hal yang dijelaskan memang ada keberkahannya. Jadi mereka beribadah kepada kuburan dan pusara dan yang semisalnya, alasannya adalah tawassul wa ittikhadhu syufa' indallah. Ya, minta syafaat. La min ajli ibadatihim, mereka beralasan kami enggak ibadah kepada mereka. Yaqulun, mereka mengatakan mana buduhum, kami ini enggak beribadah kepada mereka, walakinna natawassalu bihim, tapi kami ini cuma tawassul kepada mereka li'annahum shalihun, karena alasannya mereka itu orang saleh. Fahum yuqarribunana ila Allah, mereka itu bisa membawa kami kepada Allah lebih dekat lagi. Jadi apa yang kita bisa simpulkan dari penjelasan ini, bahwa peribadatan musyrikin kepada Lat, Uzza dan Manat itu peribadatan kepada orang soleh, batu, pohon, ya, dan itu semua ya dengan alasan mengalap berkah, tawassul, minta syafaat. Ini semua maknanya sama. Ya, maknanya sama, itu menjadikan mereka itu sebagai sembahan lain di samping Allah. Oke, simpulan lainnya berkenaan dengan tabarruk, berarti ngalap berkah ya kepada kuburan, kepada pohon, atau kepada benda-benda yang tidak ya ada keterangannya bahwa di situ ada keberkahannya. Ya, karena pada pertemuan lalu sudah kita bahas ya, seperti ngalap berkah dengan atharus salihin, dengan sisa-sisa peninggalan para nabi, ya, dengan rincian yang sudah dibahas kemarin, ya, seperti dengan keringatnya itu dibedakan dengan bajunya, ya. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman sekarang ngalap berkah pada kuburan ini mirip seperti apa yang dilakukan oleh musyrikin di masa-masa jahiliyah, bahwa hukumnya adalah syirik akbar mukhrijun minal millah, wallahu taala a'la wa a'lam. Berarti kita ambil insyaallah pertemuan yang akan datang dalil yang kedua, yaitu hadisnya Abu Waqid Al-Laitsi. Baik, ada pertanyaan? Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait fenomena yang banyak dari dulu sekarang, terkait ucapan yang membingungkan lah, kan masyarakat kebanyakannya mengamini, misalkan lebih baik kafir, lebih baik pemimpin kafir tapi jujur daripada muslim tapi korupsi, itu jangan seperti itu. Terus sekarang ada fenomena lagi di suatu daerah, orangnya dia bertatuan full, anti-antikan kanan kiri, tapi dilulukan oleh masyarakat yang jadi lurah. Bahkan kan seperti ini itu kan yang penting kan orangnya baik, cara kerjanya benar. Nah, ini sebenarnya salah, cuma kita itu menyampaikan sebagai itu tuh kadang-kadang kita jadi bingung juga. Ya, cari pemimpin yang
yang saleh juga jujur, gitu. Yang muslim dan jujur kan ada. Tapi memang manusia begini, disebabkan karena kejahilan dia berani mengucapkan dan mengambil kesimpulan-kesimpulan yang dia nggak tahu ya juntrungannya. Ucapan seperti misalnya lebih baik memimpin kafir tapi dia jujur daripada memimpin muslim tapi korupsi, ini bahaya. Berarti dia sudah menyerahkan ya dirinya untuk ya agar orang kafir berkuasa atas dirinya, berkuasa terhadap urusan kaum muslimin. Ya, dia sudah pasrahkan urusan kaum muslimin, kan mayoritas negeri kita muslimun, kepada orang kafir. Ya, sedangkan dalam Islam tidak boleh mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Ya, menjadikan orang kafir berkuasa atas kaum muslimin. Ya, ayatnya banyak dalam Al-Quran itu. Ya. Nah, ini kalau kita tarik lebih jauh lagi dalam bab akidah, ini masuk dalam konteks kekufuran sebenarnya. Kufur itu ya, bagian dari tawalli. Wa yatawalla minhum fa innahu ma yatawalla minkum fa innahu minhum. Siapa yang berikan loyalitas pada orang-orang kafir maka dia termasuk darinya. Ya. Jadi hukum ucapannya itu dia kekufuran. Nah kalau yang kedua misalnya, ini kayaknya kasus ya, di sebagian tempat kepala daerahnya tatoan, arti seperti orang fasik lah, ya, tapi dia muslim. Cuma masyarakat mengamini bahwa itu kebenaran kan, tapi tidak seperti itu. Ya kita nggak tahu kalau muslim, ya persoalan kefasikan itu tidak ya menghalangi dia menjadi pemimpin sebenarnya. Artinya pemimpin fasik juga tetap harus ditaati. Kalau fasik harus ditaati. Nah ini harus Anda pegang ya. Ikhwan juga harus paham itu, bahwa ya ketaatan itu tetap diperintahkan dalam agama kita sekalipun pemimpinnya fasik. Dilarang untuk memberontak, dilarang untuk ya keluar dari jamaah. Jamaah itu maksudnya ya kaum muslimin dengan pemimpinnya, pemimpinnya muslim walaupun fasik. Ya, dibolehkan memberontak itu hanya ketika pemimpinnya itu kafir. Kalau pemimpinnya masih muslim, ya gimana pun rusaknya dia, ya kita tetap harus memberikan ya ketaatan kepadanya dalam perkara yang ma'ruf. Itu perkara yang populer dalam sunnah. Ya. Nabi SAW bilang antara kufran bawahan dan kufri minallahi burhan. Sampai kamu lihat ada padanya kekufuran yang terang, ya, dan kamu punya bukti di hadapan Allah nanti. Itu. Sekarang kalau dia kan sudah jadi pemimpin kan, bukan lagi persoalan mengangkat kan, udah jadi pemimpin, udah memimpin dia. Ya nggak boleh diganti. Sebenarnya kalau dalam Islam tuh nggak ada istilahnya oposisi. Yang ada adalah apa? Mendukung. Tapi yang didukung apa? Yang ma'ruf. Boleh mendukung yang batil, ya bahkan mendongkelnya, menggantinya dengan cara apapun, ya ini termasuk ke dalam bentuk khuruj, ya termasuk dalam bentuk khuruj, ya. Karena mendongkelnya itu pasti didahului dengan apa? Dengan dijelek-jelekin lah dia, ya kan? Padahal ngejelek-jelekin pemimpin nggak boleh. Ya, manas-manasi hati rakyat untuk melawan pemimpin yang muslim nggak boleh. Ini diantara aja boleh ucap ini. Nas-nas agama, ayat dan hadis tentang persoalan taat kepada pemimpin sekalipun fasik itu diantara keajaiban yang mengherankan. Nggak ada di agama lain, cuma di dalam Islam. Untuk teliti, antum akan dapati ya keajaiban, ya, dan antum akan terperanjat ya bagaimana ya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita agama.
Masyarakat tetap taat kepada pemimpin sekalipun pemimpin itu fasik. Bayangkan sampai ada lafal wa in daraba dharak walau akhadha malak, sekalipun pemimpinmu memukul badanmu, merampas hartamu, ya, isma'u wa ati, tetap mendengar dan taat. Gitu. Sampai dijelaskan oleh Nabi, minta kepada Allah hak kalian, ya, dan berikan ketaatan kalian kepada mereka. Hak kalian yang diambil oleh mereka, mintanya kepada Allah. Minal ajabil ujab kalau bagiannya. Termasuk penjelasan yang luar biasa, ya, yang nggak ada kita dapati pada agama lain. Bahkan kebanyakan orang, nggak terkecuali orang yang mengaku Muslim, pemikirannya menganggap bahwa melawan pemimpin yang fasik itu kemuliaan. Itu yang disebutkan dalam masalah jahiliyah. Termasuk tradisi jahiliyah adalah menganggap melawan pemimpin itu sebagai kemuliaan dan taat serta tunduk sebagai kehinaan. Lihat aja masalah jahiliyah. Jadi hati-hati nih, karena biasanya pembahasan tauhid itu masuk orang-orang yang punya pemikiran bau-bau begitu gitu. Jadi kita mesti hati-hati, mesti tetap berpegang di atas relnya para ulama. Barakallahu. Lain. Nah, seputar tawassul, apakah ketika seorang berdoa kemudian dia menyebut keadaan dia, halnya, kefakiran misalnya, seperti contoh ayat Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. tawassul. Disebut tawassul. Tawassul. Iya. Tawassul Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Jadi saya kan catatan tawassul yang masyhur biasanya banyak dikatakan tawassul dengan asma sifat. Iya, tawassul bil hal itu masuk. Terus juga ucapan Musa juga apa? Ya itu ucapan Musa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Bukan ikhtirof aja ya, berarti tawassul dzikr hal. Dzikr hal. Saya berlagi nggak? Nah, Dias, ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan. Semoga ada manfaatnya. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.